apa kabarnya Soli dan Soliha beserta ayah dan bunda di rumah? Nah, semoga kabarnya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini bertemu kembali bersama Miss Wulan di pembelajaran tematik. Soli dan Soliha, hari ini kita akan mencari tahu tentang energi alternatif part 2. Tema 6, subtema 3 bersama Miss Wulan. Are you ready kids? Let's start. Nah, baik Soli dan Soliha, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Hands on pray and bend your hand, let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Thank you Soli and Soliha. Terima kasih sudah berdoa bersama. Nah, baik Soli dan Soliha, hari ini kita akan mencari tahu tentang apa itu energi alternatif. Sebelumnya sudah pernah ya dibahas di pertemuan sebelumnya bersama Miss Titin. Nah, ada yang tahu apa itu energi alternatif? Nah, ya, energi alternatif adalah semua sumber energi yang mampu menggantikan bahan bakar minyak. Energi panas matahari, energi gerak angin, energi gerak air, dan energi gas bumi adalah contoh sumber energi alternatif. Energi tersebut tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas dan tidak akan pernah habis karena dihasilkan oleh alam. Baik Soli dan Soliha, do you remember? Ada yang masih ingat tentang energi alternatif yang dibahas oleh Miss Titin? Nah, energi alternatif itu ada dua. Yang pertama, energi alternatif dari alam dan energi alternatif yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Kali ini Miss akan membahas tentang panas bumi, yaitu energi alternatif dari alam. Kemudian ada briket dan biogas, yaitu adalah energi alternatif dari makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan. Bagaimana Soli dan Soliha? Sudah siap untuk menyimak video selanjutnya? Ya, good job. Tetap fokus ya. Nah, sekarang Miss akan membahas tentang panas bumi. Ada yang tahu? Panas bumi dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ini adalah salah satu energi alternatif dari alam ya. Uap panas bumi akan memutar turbin. Turbin akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari uap panas bumi yang diputar oleh turbin. Kemudian turbin akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik yang sampai ke rumah-rumah. Nah, berikut adalah contoh gambarnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sumber energi alternatif dari makhluk hidup. Ada apa saja ya? Nah, contohnya itu di sini Miss punya batok kelapa. Ini adalah salah satu sumber energi alternatif atau bahan-bahan yang digunakannya. Kemudian ada sapi. Nah, kali ini yang akan digunakannya itu adalah
kotoran sapinya. Nah, bisa digunakan atau diolah menjadi apa ya? Ayo kita bahas sama-sama, Soli dan Solihah. Baik, yang pertama, ini adalah briket, pengganti BBM. Ada yang tahu briket itu apa? Nah, briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, tetapi briket tidak cepat habis. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Nah, ini adalah batok kelapa, kemudian diolah menjadi briket. Nah, jadi Soli dan Solihah, briket itu bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, untuk memasak ya, digunakan untuk memasak sebagai pengganti bahan bakar minyak. Masya Allah. Nah, ini adalah contoh dari energi alternatif dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan ya, dari kelapa. Nah, bisa juga bahannya diganti dari serbuk gergaji atau bambu. Selanjutnya, kita akan mencari tahu tentang biogas. Nah, di sini Soli dan Solihah tahu kan hewan sapi? Udah tahu ya? Nah, pasti tahu semuanya. Kali ini yang akan diolah itu adalah kotorannya. Sebelumnya kita bahas dulu ya, apa itu biogas. Biogas adalah energi yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Contoh, limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Masya Allah, mulai dari sapinya itu sangat bermanfaat untuk bahan makanan, daging sapinya ya. Kemudian kotorannya pun bisa dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai apa? Nah, ya betul, tadi kotorannya itu bisa dimanfaatkan sebagai energi untuk penerangan atau untuk memasak. Kemudian limbah kotorannya pun masih bisa digunakan, yaitu untuk pembuatan pupuk. Masya Allah. Nah, Soli dan Solihah, ini contoh dari biogas. Mulai dari kotoran sapi diolah, kemudian bisa digunakan sebagai energi untuk penerangan. Nah, di situ ada gambar lampu ya, biogas lamp. Kemudian bisa digunakan juga sebagai apa? Iya, sebagai energi untuk memasak. Nah, di situ ada kompor. Nah, baik Soli dan Solihah, itu dia yang Miss Wulan jelaskan tentang energi alternatif, yaitu tadi ada uap bumi, kemudian ada briket, dan yang terakhir ada biogas. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Tugasnya yaitu ada di buku tematik tema 6. Yang pertama ada di halaman 138 nomor 1 dan 3. Kemudian ada di halaman 144 nomor 1 dan 2. Nah, ini ya. Ini yang pertama ada di halaman 138. Jadi yang diisi hanya nomor 1, 2, dan 3 di halaman 138. Kemudian yang kedua tugasnya ada di halaman 144 yang diisi hanya nomor 1 dan 2 saja ya. Ini tentang briket dan biogas. Nah, jika teman-teman sudah menyimak video Miss Wulan dari awal sampai akhir, pasti bisa ya mengerjakan tugas ini. Nah, thank you Soli dan Solihah. Selamat mengerjakan tugas
Jangan lupa didokumentasikan kemudian dikirim ke Google Classroom. Baik Solih dan Solihah, thanks for watching. Masya Allah, tidak terasa ya, Miss Ulan sudah menjelaskan dari awal sampai akhir tentang energi alternatif. Baik Solih dan Solihah, terima kasih sudah menyimak videonya. Nah, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirobbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Jazakumullah khair. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton videonya. Miss Ulan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.